Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun. Al yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mal afdal ya Rasulullah? Qala imanu billah wa rasulih, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati, dikasihi, dan semoga insyaallah kita dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingatkan untuk kalimat yang sangat pantas kita panjatkan pada siang hari ini adalah kalimat syukur alhamdulillah atas izin karunia kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk meningkatkan kualitas nikmat iman, Islam, sehat walafiat serta nikmat panjang umur. Maka kita hadirlah di tempat yang sangat mulia, dihadiri oleh orang-orang yang mulia di hari yang mulia atas perintah Allah yang maha mulia. Maka dengan rentetan kemuliaan tersebut kita meyakini, saudaraku, bahwa apa yang kita kerjakan pada siang hari ini, baik itu pelaksanaan ibadah sunnah, diantaranya sedekah jariyah, diantaranya juga zikrullah, tadarus Al-Quran, wabil khusus pelaksanaan Jumat pada siang kali ini, yakinlah saudaraku, insya Allah semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga terlimpah dari Allah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad seorang nabi yang dianugerahkan dari Allah kepada kita. Bukan mau pilihan kita, tapi Allah yang mau mengirim dan mengutus seorang nabi yang nanti akan bertanggung jawab dunia maupun akhirat. Bertanggung jawab pada saat kemudian kita tidak bertemu saat ini. Dengan sunnah-sunnahnya beliau menitipkan kepada kita untuk senantiasa selalu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di akhirat nanti kita akan dijemput oleh Rasulullah dan akan dikumpulkan kepada orang-orang tua kita, dikumpulkan kepada guru-guru kita, keluarga kita yang telah mendahului kita. Dengan satu doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah, Rabbana fil lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ketika orang tua kita sama imannya hanya kepada Allah dan Rasulnya, ketika sahabat kita, ketika keluarga kita, guru-guru kita, para sahabat-sahabat Rasulullah yang telah mendahului kita, mereka sama beriman dengan kita, maka Allah akan mengumpulkan dalam satu kalimat yang saat kemudian kita sangat membutuhkan, yaitu kalimat syafaatul uzma dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu insya Allah semua kita akan dapati kelak di yaumil mahsyar. Kemudian saudaraku, pada kesempatan yang sangat berbahagia, karena kita diberikan kebahagiaan untuk bertemu dengan Jumat kali ini. Berapa banyak orang yang menginginkan bertemu dengan Jumat kali ini, berkumpul dengan kita, namun sebab karena ada uzur, sakit, mungkin di perjalanan, atau mungkin yang telah saat ini mereka telah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka momentum kebahagiaan ini saudara, saya manfaatkan untuk berwasiat. Wasiat kepada kualitas kuantitas
ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah mengingatkan, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisiku hanya orang-orang yang bertakwa. Di lain ayat Allah mengingatkan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah kepada kalian dengan sebaik-baiknya bekal, yaitu takwa. Karena apa saudaraku? Karena takwa adalah teman sejati kita. Saat kita dalam bahagia, beliau mengingatkan. Saat kita dalam keterpurukan, beliau selalu berada di samping kita dan tidak meninggalkan. Pada saat kita dalam keadaan sakit pun beliau memberikan spirit untuk senantiasa selalu mendekatkan diri kepada Allah. Pada saat kita sehat, beliau juga mengingatkan, hati-hati terhadap sehat. Berapa banyak orang yang sehat kemudian lupa kepada siapa yang memberi sehat. Sampai akhirnya saudaraku, saat kita menghadapi sakaratul maut, maka takwalah yang akan berperan di sana. Anak menangis, istri hanya menangis, kerabat hanya meratapi, tetangga hanya mengantar dan mengurusi, tapi takwa di sana akan kita rasakan hasilnya. Akankah kita menghadapi sakratul maut dengan husnul khatimah atau sebaliknya su'ul khatimah? Maka saat inilah saya berwasiat kepada saudara saya, saudara yang saya cintai, saudara yang saya banggakan, saudara yang nanti insya Allah akan sama dikumpulkan seperti dikumpulkannya kita oleh Jumat, dikumpulkannya kita oleh masjid. Maka kesempatan momentum yang sangat berbahagia, saya bertakwa, saya berwasiat kepada wasiat takwa. Apa yang kemudian saya sampaikan saudaraku, jadikan Jumat ini harus lebih baik dari Jumat yang lalu, karena kesempatan Allah masih berikan kepada kita. Dan kalau kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Jumat yang akan datang, maka haruslah Jumat yang akan datang lebih baik dari Jumat yang sekarang. Agar dari Jumat ke Jumat, Jumat ke Jumat, kualitas kuantitas ibadah kita, insya Allah takwa ini akan selalu meningkat, dan pada akhirnya takwa akan menjadi sempurna. Kapanpun, dimanapun, sedang apapun, saat kemudian datang satu perintah dari Allah ketika kita harus kembali, tidak ada kalimat yang tidak siap, dan semuanya harus menjadi siap. Saudaraku, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, Al-Quran merupakan nasihat untuk hidup kita, agar kelak nanti di akhirat kita bahagia. Maka Al-Quran mengatakan hudal linnas wa anzalal furqan. Ini loh satu kitab petunjuk yang membuat Anda akan bahagia, bukan hanya kelak di yaumil mahsyar, bukan hanya kelak di yaumil akhirat, tapi saat ini. Maka Al-Quran adalah satu kitab yang sangat luar biasa, diturunkan oleh Allah yang maha mulia, dibawa oleh malaikat yang disucikan oleh Allah, diterima oleh manusia yang berakhlak-akhlaknya Al-Quran, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam satu ayat yang sering kita baca saudaraku, setiap waktu kita baca, dan mudah-mudahan ayat ini memang kita sudah hafal, hazihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Bukankah pada saat kalian hidup di dunia, Allah sudah mengingatkan kepada kalian tentang hal-hal yang kemudian banyak melanggar kepada Allah? Ini loh peringatannya. Kalau Anda banyak melanggar, kalau Anda banyak membuat perkara terhadap Allah, melalaikan perintah Allah, apalagi kemudian keluar dari agama Allah, ada yang satu tempat namanya jahanam, neraka namanya jahanam. Hajihi jahannam, ini neraka jahanam loh. Jauhkan semua perkara-perkara yang berbenturan dengan perintah Allah. Tapi apa kemudian yang diambil dari perkara neraka saat di dunia ini? Mereka hanya berkata, bagaimana nanti?
Nggak mungkin orang sudah mati kok hidup lagi. Bagi mereka kita ingatkan, karena kita meyakini saudaraku bahwa yang namanya kehidupan ini masih akan berlanjut. Makanya di dalam Al-Quran sering Allah mengingatkan, walal akhirah khair laka minal ula. Bukankah akhirat itu adalah satu tempat khair, lebih baik dari yang saat ini kita harapkan, dari yang saat ini kita hadapi. Artinya apa? Ayat ini berbicara tentang bahwa kita masih akan ada proses kehidupan, namanya proses kehidupan akhirat. Sering kita baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ada fase-fase di mana fase kehidupan itu bertahap, dan pada akhirnya kita akan berlabuh ke satu tempat namanya negeri akhirat. Mau tidak mau kita harus ke sana. Sinwan wa ghairu sinwan. Takut tidak takut kita akan pulang. Entah kita pulangnya seperti apa, tergantung kehendak Allah. Bagaimana kita kembali kepada Allah? Kita berharap ketika kita kembali kepada Allah, kita bergelar husnul khatimah. Islauhal yauma bima kuntum takfurun. Kalau dulu diperingati dengan neraka, ente nggak percaya, sekarang silakan tuh lihat, neraka sudah ada di depan mata ente. Masuklah. Wah, saya ingin kembali. Antum asyadu khalqan, saya ingin kembali, ingin berubah menjadi binatang saja yang tidak bertanggung jawab lagi di akhirat. Kata Allah, udah nggak usah banyak omong. Sekarang apa yang engkau lihat, islauhal yauma bima kuntum takfurun, silakan masuk. Karena dulu engkau mengingkari akan keberadaannya neraka jahanam. Dan pada hari itu, saudaraku yang dirahmati Allah, al yauma nakhtimu ala afwahihim. Udah, gak usah banyak alasan. Apa yang kau berikan alasan tidak diterima lagi oleh Allah, karena kesempatan itu ada saat sekarang. Dan saat di akhirat kita hanya menerima hasil dari apa yang kita kerjakan sekarang. Al yauma nakhtimu ala afwahihim. Maka ketika mulut Allah kunci, wa tukallimuna aydihim, maka kedua tangan yang nanti kita berbicara di hadapan Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, tangan ini nanti akan ditanya oleh Allah, dan kedua-duanya akan berkata akan apa saat di dunia dikerjakan dengan kedua belah tangan ini. Wa tasyhadu arjuluhum, kaki pun semuanya nanti akan ditanya kemana kaki melangkah. Apakah lebih banyak maksiat kepada Allah ataukah lebih banyak ibadah kepada Allah? Maka cintailah masjid, karena kaki yang kita langkahkan ke masjid adalah kaki yang nanti insya Allah akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya oleh Allah. Dan jadikan tangan kita tangan yang sangat murah untuk memberi, saudara. Karena apapun yang kemudian kita keluarkan semuanya akan dinilai oleh Allah. Bukankah kita sudah sama-sama tahu ayatnya, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun kebaikan ada tercatat di Lauhul Mahfuz, dan sekecil apapun kejahatan dan keburukan juga akan ada catatannya. Kebaikan dan keburukan akan dikembalikan kepada orang yang mengerjakannya. Semoga kita termasuk orang yang senantiasa diselamatkan oleh petunjuk yang Allah berikan kepada kita, yang kita sebut dan kita kenal dengan Al-Quran. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, innaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidil khalaiqi wal bashar min yaumil mahsyar. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah shalla 'alaihi qadima, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala Muhammad
kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu man ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat rabbik firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha ma yadhkurukum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allah